Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Sumolang mengajak saudara-saudara untuk merenungkan bersama bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang dengan kasih dan kebaikan-Mu terus memperkenankan kami menikmati segala karya dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini kami dalam keadaan yang diberkati. Ada sehat, ada kuat yang Tuhan beri bagi kami dalam kami melakukan tugas kerja, tanggung jawab atau aktivitas kami di sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu belajar dari bagian firman-Mu. Untuk itu, berikan kami pengertian yang baik, pemahaman yang baik, agar ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman ini, kami mampu dan sanggup untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Maka berfirmanlah bagi kami, karena kami siap sedia membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita terambil dalam Amsal pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 22, di bawah judul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan juga mau melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini, hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Amsal, ketika kita mendengar tentang kata hikmat, tentu langsung terpikir tokoh Alkitab yang terkenal dengan hikmat, yaitu Raja Salomo. Nah, Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan yang Salomo peroleh karena anugerah Tuhan. Nah, Salomo menjadi raja ketika ia menggantikan Daud ayahnya sekitar tahun 970 sampai dengan tahun 931 sebelum Masehi. Nah, Tuhan mengangkat Salomo. Tuhan menempatkan Salomo di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa yang besar, umat yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan tentu cerita ini sudah kita sering dengar. Dan menarik dalam bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3, Tuhan menyatakan diri lewat mimpi dari Salomo. Dan Tuhan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang, Salomo tidak meminta nyawa lawan, atau dia tidak meminta juga kemenangan-kemenangan ketika dia berperang melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi menarik, Salomo menjawab Allah. Dia mengatakan begini, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Artinya Salomo meminta pemahaman pengertian yang baik yang dinamakan hikmat. Makanya jelas dari bagian firman yang mungkin sudah kita renungkan, tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang memiliki hikmat. Nah, dengan hikmatnya Salomo boleh menulis beberapa bagian dari kitab Mazmur, ada pengkhotbah dan kidung agung, dan juga bagian Amsal yang akan kita renungkan bersama saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal merupakan kitab hikmat yang terutama dalam Perjanjian Lama, yang memuat nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat praktis berdasarkan pengalaman hidup yang dialami secara langsung oleh penulis, yakni Raja Salomo. Nah, istilah Amsal, bahasa Ibrani masyal, mempunyai pengertian yang luas yang mencangkup pepatah, peribahasa, perumpamaan, sindiran, teka-teki, tetapi juga ada perkataan berhikmat dan ada juga memuat ejekan-ejekan dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan dan juga kearifan. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Hokma, dan juga bahasa Yunani, Sophia. Nah, secara umum kata hikmat ini memiliki arti atau suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang atau mengenai barang, mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan juga perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Amsal 21 ayat 1 sampai dengan 22 yang kita baca saat ini,
ini merupakan faedah daripada menuntut hikmat. Faedah artinya manfaat. Jadi manfaat ketika kita menuntut hikmat, manfaat ketika kita mencari hikmat. Nah, dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di sini merupakan ajakan penting mencari hikmat. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa hikmat adalah pengertian tentang takut akan Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Bahwa hikmat itu berasal dari Allah dan hikmat itu adalah Allah yang menuntun orang ada di jalan yang benar. Dengan hikmatnya, Allah memberi pertolongan kepada orang yang jujur, melindungi orang yang berperilaku hidup yang adil, dan juga hikmat menolong orang melakukan hal yang benar dan setia kepada perintah dan ketetapan Tuhan, sebagaimana yang telah tercatat dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Sama halnya dengan guru yang mengajarkan kepada muridnya. Murid dituntut untuk memahami, mengerti dengan baik apa yang diajarkan oleh gurunya itu. Dan murid juga dituntut untuk melakukan apa yang diperkatakan oleh guru itu. Kemudian ayat 10 sampai dengan ayat 19, betapa pentingnya hikmat menolong orang terhindar dari jeratan-jeratan yang jahat atau terlepas dari jalan yang jahat. Nah, Penghamsal mau menunjukkan perilaku orang yang tidak berhikmat ialah yang tercatat dalam ayat 10 sampai dengan ayat 19. Orang yang tidak berhikmat senang melakukan kejahatan. Kemudian orang yang tidak berhikmat, orang suka menipu, hidup serong dan hidup tidak benar, hidup sesat. Bahkan dalam konteks ini juga dikatakan perempuan nakal dan liar lakunya, perempuan penggoda yang hidup fasik dan juga hidup berkhianat. Nah, orang yang tidak berhikmat dikatakan tidak akan pernah memiliki hal yang berarti dalam hidupnya. Nah, segala sesuatu yang ia miliki akan lenyap dan tidak pernah kembali kepadanya. Kemudian ayat 20 dan sampai dengan ayat 22, Penghamsal memberikan gambaran bahwa hikmat memimpin dan menjaga orang tetap ada di jalan yang benar. Hikmat memimpin dan menuntun orang melakukan semua yang terbaik, semua yang benar, dan tentu dengan hikmat ini ia akan terus menempuh jalan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan firman ini, kita belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, tidak mengenal lelah. Orang juga harus bersemangat, terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Karena ketika kita meminta hikmat, biarkan hikmat itu yang akan menuntun kita di setiap laku kehidupan kita. Nah, mencari hikmat di sini melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan hati, melibatkan indera kita, bahkan juga melibatkan kemampuan untuk mendorong kita menuntut mencari hikmat itu. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan ketika orang melihat orang yang bekerja tambang. Tentu pekerjaan yang tidak mudah menuntut mereka harus berupaya bekerja dengan keras. Bahkan juga peralatan yang mereka gunakan bukanlah peralatan yang sederhana. Dibandingkan dengan ketika istilahnya orang menggali cacing dalam tanah ketika jadikan umpan. Tentu sedangkan cuma pakai leper, sendok, orang so bisa gali cacing itu. Tetapi mencari emas ini dibutuhkan
peralatan yang besar, yang luar biasa, bahkan juga tenaga ekstra untuk menggali emas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, makanya jelas digambarkan bahwa sedemikian juga orang berupaya mencari hikmat. Sama dikatakan dengan ayat yang keempat, mencari hikmat juga digambarkan seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Jadi tidak secara instan kita memiliki pemahaman, pengertian yang baik. Harus disertai usaha, harus disertai dengan kerja keras. Bahkan kita harus ada pengorbanan dan menuntut kita untuk membuka hati, bahkan menuntut kita untuk merasakan apa yang harus kita lakukan ketika kita meminta hikmat, dan hikmat yang akan menuntun kita di setiap jalan kehidupan kita. Nah, karena hikmat bersumber pada Allah, maka kita perlu menyediakan waktu. Yang pertama untuk mendengar firman. Kita belajar firman. Kita sungguh-sungguh memahami firman itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika kita membaca, kita belajar, kita merenungkan. Tetapi juga kita melakukan firman itu sebagai bukti nyata bahwa kita dituntun oleh hikmat. Dan biarkanlah firman itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus membuka hati, kita harus membuka pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik secara pribadi, bahkan juga persekutuan dalam keluarga, atau yang kita lakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada. Dan itu yang akan menjadi alat kesaksian kita ketika kita hidup menjalani tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Dengan perenungan ini, kita semakin memahami bahwa betapa pentingnya memiliki hikmat, dan setiap orang yang memiliki hikmat akan memperoleh pengertian tentang kebenaran, pengertian tentang keadilan, mampu melakukan kejujuran, memiliki integritas, dan setiap langkah hidupnya pasti baik, pasti benar dia lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama halnya dengan Salomo yang menuntut hikmat, yang lebih memprioritaskan hikmat dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang justru mungkin bisa mengalahkan musuh ketika dia berperang, kekuatan, umur panjang. Tetapi Salomo meminta hikmat. Artinya dengan kerendahan hati, Salomo mau mengatakan bahwa hikmat ini adalah hal yang luar biasa. Dan bukan hanya hikmat yang Tuhan beri. Tuhan memberikan juga dia umur yang panjang. Tuhan memberikan dia kehormatan, kekayaan, bahkan kemenangan-kemenangan tanpa dia minta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang mempunyai hikmat daripada Tuhan, tentu jelas janji dan firman Tuhan, hatinya akan tenang, hidupnya bersukacita, dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh perilaku-perilaku yang menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Artinya dia terus ada di koridor, di jalan Tuhan. Jalan hidup yang berhikmat jauh berbeda dengan orang yang tidak memiliki hikmat. Dan kita percaya hikmat menolong kita untuk membedakan antara yang baik dan jahat, antara benar dan salah, baik dari sudut pandang ilahi maupun dalam sudut pandang kita sebagai manusia. Hikmat akan menuntun kita sehingga kita tidak berjalan di jalan yang jahat. Hidup dan langkah kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam bagian firman kita saat ini. Hikmat juga akan menguatkan sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Artinya kita tidak tergoda dengan pencobaan atau tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Dengan hikmat pula
kita akan hidup bermoral, dan yang terutama kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan Allah. Nah, jadi pertanyaan bagi kita saudara-saudara, dari manakah kita beroleh hikmat? Nah, tentu hikmat akan kita miliki buah dari persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya kita bergaul karib dengan Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca, merenungkan, dan kita menyediakan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan itu menghasilkan buah. Dan yang paling terutama, kita memohonkan kepada Tuhan agar supaya terus kita diberi hikmat untuk memahami, mengerti firman ketika kita merenungkan, dan kita pasti juga mampu dan sanggup untuk menerapkan firman itu di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan terus memampukan kita melakukan firman ini di dalam semua aspek kehidupan kita. Amin.